Baik sahabat mahasiswa, kita akan kupas lebih lanjut, lebih dalam tentang komunikasi antara atasan dengan staf karyawan. Nah, seorang atasan dalam konteks memberikan pengarahan bertanggung jawab menyampaikan informasi, update informasi yang memang perlu diketahui oleh karyawan. Lalu memberikan pengarahan, melakukan koordinasi, memberikan motivasi, menjadi pemimpin yang baik yaitu dengan cara menjadi role model. Jadi kalau seandainya atasan bilang karyawan tidak boleh terlambat, datang ke kantor ya atasan juga tidak boleh terlambat. Kemudian melakukan pengendalian ya. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau feedback. Jadi jika ada perilaku karyawan yang kurang tepat, maka tugas seorang atasan memberikan umpan balik agar karyawan tersebut memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan perusahaan. Sebagaimana yang telah ditayangkan dalam video sebelumnya tentang habit of coming late. Lalu bagaimana cara seorang atasan memberikan pengarahan kepada staf karyawannya? Nah, bisa beraneka ragam sih. Ya, seperti misalnya bisa dalam bentuk perintah, dalam bentuk instruksi, prosedur ya. Dan ketiga hal ini bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan ya. Contoh perintah lisan adalah dengan melakukan percakapan. Lalu bisa juga dengan cara melakukan wawancara atau berdiskusi. Nah, sedangkan contoh perintah yang berbentuk tulisan itu pembuatan memo. Ya, jadi kita atasan membuat semacam catatan kecil lalu disampaikan kepada staf karyawannya, lalu menetapkan standar operating procedure, membuat surat tugas, membuat surat perintah, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan juga oleh semua atasan ya ketika memberikan pengarahan adalah cara menyampaikan arahan tersebut. Jadi arahan itu harus sederhana, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, langsung. Ya, langsung ini artinya ketika terjadi suatu kesalahan itu jangan menunda terlalu lama ketika kita ingin menegur, kemudian ketika berkomunikasi juga jangan terlalu banyak bunga-bunga, ya bolehlah obrolan ringan sedikit ya. Tapi langsung setelah itu ke inti permasalahan. Kemudian apa yang disampaikan itu harus mudah dipahami. Kita harus mengenal dulu nih, staf karyawan yang kita hadapi ini seperti apa. Latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya. Nah, itu harus kita sesuaikan ketika kita menyampaikan pengarahan kepada staf karyawan. Nah, lengkaplah sudah semua yang dibahas pada tatap muka kelima tentang fungsi pengarahan sumber daya manusia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi saat ini mudah-mudahan kalian telah memahami apa sih yang dimaksud dengan pengarahan sumber daya manusia. Lalu ruang lingkupnya apa saja terkait dengan pengarahan sumber daya manusia. Dan terakhir, bagaimana cara berkomunikasi ya, ketika kita memberikan pengarahan kepada staf karyawan. Nah, secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa pengarahan SDM itu merupakan salah satu fungsi yang memang wajib dilaksanakan oleh setiap manajer. Apakah itu manajer lini, manajer menengah, ataupun manajer senior ya. Nah, pengarahan sumber daya manusia yang baik ini sekali lagi akan membantu perusahaan untuk mencapai sasaran kerja secara efektif dan efisien. Cek lagi di video sebelumnya ya, apa itu pengertian efektif dan efisien.
Dan pengarahan terhadap sumber daya manusia yang baik itu sangat dibutuhkan oleh para karyawan untuk kelancaran penyelesaian tugas. Arahan dari atasan kepada staf karyawan seperti cahaya dalam kegelapan. Because you cannot walk in the darkness, can you? Sampai jumpa. Lalu bagaimana cara seorang atasan memberikan pengarahan kepada staf karyawannya? Nah, bisa beraneka ragam sih. Ya, seperti misalnya bisa dalam bentuk perintah, dalam bentuk instruksi, prosedur ya. Dan ketiga hal ini bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan ya. Contoh perintah lisan adalah dengan melakukan percakapan. Lalu bisa juga dengan cara melakukan wawancara atau berdiskusi. Nah, sedangkan contoh perintah yang berbentuk tulisan itu pembuatan memo. Ya, jadi kita atasan membuat semacam catatan kecil lalu disampaikan kepada staf karyawannya, lalu menetapkan standar operating procedure, membuat surat tugas, membuat surat perintah, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan juga oleh semua atasan ya ketika memberikan pengarahan adalah cara menyampaikan arahan tersebut. Jadi arahan itu harus sederhana, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, langsung. Ya, langsung ini artinya ketika terjadi suatu kesalahan itu jangan menunda terlalu lama ketika kita ingin menegur, kemudian ketika berkomunikasi juga jangan terlalu banyak bunga-bunga, ya bolehlah obrolan ringan sedikit ya. Tapi langsung setelah itu ke inti permasalahan. Kemudian apa yang disampaikan itu harus mudah dipahami. Kita harus mengenal dulu nih, staf karyawan yang kita hadapi ini seperti apa, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya. Nah, itu harus kita sesuaikan ketika kita menyampaikan pengarahan kepada staf karyawan. Nah, lengkaplah sudah semua yang dibahas pada tatap muka kelima tentang fungsi pengarahan sumber daya manusia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi saat ini mudah-mudahan kalian telah memahami apa sih yang dimaksud dengan pengarahan sumber daya manusia. Lalu ruang lingkupnya apa saja terkait dengan pengarahan sumber daya manusia. Dan terakhir, bagaimana cara berkomunikasi ya, ketika kita memberikan pengarahan kepada staf karyawan. Nah, secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa pengarahan SDM itu merupakan salah satu fungsi yang memang wajib dilaksanakan oleh setiap manajer. Apakah itu manajer lini, manajer menengah, ataupun manajer senior ya. Nah, pengarahan sumber daya manusia yang baik ini sekali lagi akan membantu perusahaan untuk mencapai sasaran kerja secara efektif dan efisien. Cek lagi di video sebelumnya ya, apa itu pengertian efektif dan efisien. Dan pengarahan terhadap sumber daya manusia yang baik itu sangat dibutuhkan oleh para karyawan untuk kelancaran penyelesaian tugas. Arahan dari atasan kepada staf karyawan seperti cahaya dalam kegelapan. Because you cannot walk in the darkness, can you? Sampai jumpa.